Selamat pagi. Ya, saya Lian Jaya Sakti Lubis. Ya. Saya hari ini, pagi ini nih, pagi yang mendung di tebing Karaton Tahura Juanda. Saya ingin mereview buku ini nih. Buku yang kata orang ini buku luar biasa, buku yang bagus banget. Sekelas dengan buku yang diproduksi oleh National Geographic dan foto-fotonya juga. Nah, ini penulisnya ini ada dua nih. Sungsang Suprapto dengan Lianda Lubis. Siapa tuh Lianda Lubis ya? Nah, nanti kita tanya siapa itu Lianda Lubis. Nah, saya coba mereview itu. Saya undang Pak Sungsang di sini untuk bicara ini lebih panjang. Kenapa saya ambil di tebing keraton? Karena di sini adalah lokasi tempat pengamatan raptor. Sudah ditetapkan pada bulan April 2016 oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini juga tempat pelintasan elang migran pada saat musim migrasinya dari mulai bulan Oktober sampai April selama sepanjang tahun itu. Nah, kalau dia lagi migrasi tuh, di atas itu ribuan pohon. Oke, Pak Sungsang, kita ngobrol ya. Bisa kita maju ya. Nah, ini buku ini jumlah halamannya nih 112 ya. Dengan berbagai macam foto, kemudian semuanya bicara dengan elang diurnal maupun elang nokturnal. Elang diurnal itu elang yang hidup di siang hari, raptor diurnal ya, dengan raptor nokturnal. Raptor diurnal itu raptor yang beraktivitas banyaknya itu di siang hari. Kalau nokturnal itu yang malam hari. Misalnya kalau malam hari itu ya, yang ada di sini yang teridentifikasi ada 3. Apa tuh? Ada celepuk, kemudian serak, sama satu lagi itu bubuk. Ya, kalau ini bukan raptor nih ya nih, tanah. Itu tuh memang sahabat kita zaman dulu itu. Ya, itu pengen ikut syuting deh. Ya, itu monyet ekor panjang. Nah, monyet ekor panjang itu saat ini banyak sekali menjadi hama di kawasan-kawasan wisata. Karena dia itu selalu diberi makan oleh pengunjung, padahal udah kita larang tuh ya. Nah, sebetulnya salah satu predatornya itu elang berontok. Nah, jadi sebetulnya, tapi dia bukan yang besar ya, yang kecilnya kan. Nah, cuman yang kecilnya itu suka digendong sama ibunya, jadi sering makan. Nah, justru dia memakan telurnya. Yang besarnya sering mengganggu. Itu saya pernah mati di sarang, malah jadi pengganggunya. Jadi dia harusnya menjadi mangsa raptor, tapi kadang-kadang dia juga memangsa. Karena jumlahnya yang sangat besar, dia memangsa. Jadi malah dia yang berani. Jadi antara predator dengan pemangsa itu agak membingungkan untuk kasus-kasus yang tertentu ya. Nah, kembali ke buku ini. Buku ini juga sebenarnya dipersembahkan untuk Kang Sambas Mangundikarta yang menciptakan lagu Manuk Dadali ya. Nah, kalau Manuk Dadali itu pasti sudah kenal lah lagunya Manuk Dadali seperti apa. Nah, ini untuk persembahan untuk beliau. Di sini tercatat ada berapa burung di sini, Mas? Ada berapa raptor? Kalau saya baca di sini ada 13 ya, yang teridentifikasi. Saya makanya di kata pengantar saya bilang bahwa ini buku tuh identifikasi dokumentasi. Jadi sebuah apa ya? Jadi saya bukan ahli raptor, tapi saya lebih ke pehobi foto awalnya. Jadi saya anggap ini saya memotret yang ada di sini, saya identifikasi, oh ternyata di Tahura ini ada unik juga gitu ya, ada beberapa raptor, kemudian ada malah ada yang migrasi. Nah, buat saya itu unik, sehingga saya bikin coret-coret awalnya, Pak Lianda. Ini kalau nggak salah 4 tahun kita ya? Iya, kita menulis ini 4 tahun. Nah, Pak Toto ini selain fotografer, dia tuh sebenarnya bukan biolog. Sama sekali jauh. Justru oceanolog ya? Meteorologi. Jadi bukan biologi. Betul. Nah, justru saya yang biologi. Nah, tapi dia yang meneliti selama 4 tahun. Saya hanya mensupervisinya aja. Karena ada keunikannya, Pak Lianda. Jadi ternyata dengan meteorologi saya jadi, kalau saya bilang ini ilmu cocokologi. Jadi saya cocokkan. Jadi yang tadi itu ada migrasi, bahwa setiap tahun ada migrasi elang dari Asia ke Sumbawa, ke Indonesia Timur ya. Kalau saya perhatikan dulu, saya ingat mata kuliah meteorologi lupa saya, klimatologi itu ada tentang angin monsun. Jadi saya pikir wah ini elang kayaknya
memanfaatkan angin monsun deh. Saya lihat, saya banding-bandingkan, kayaknya bener nih, Ya. makanya saya cocokkan. Di sini juga diuraikan ya, Iya, betul. bagaimana dia memanfaatkan angin pada saat bermigrasi. Iya, betul. Dan pada saat dia melayang soaring ya, soaring pada saat dia soaring dan pada saat masa udara naik. masa udara itu juga. Nah, di tebing karaton ini dia tuh masa soaringnya kalau nggak salah. Ya, jadi kalau disebut di situ, kalau saya ini dari Pak Jaini Rahman yang ahli elang Indonesia itu, bahwa tebing keraton tuh masuk ke major route-nya. Jadi lintasan utama dari mereka ketika bermigrasi dari Asia Tengah ke Indonesia Timur. Ya. Karena apa? Karena di sini ada green corridor itu. Jadi ini ada wilayah hijau, sehingga buat elang itu ketika migrasi, dia ketika katakanlah dia butuh makan atau butuh singgah sementara, dia bisa turun. Ya. Jadi bisa wintering di sini. Ya, beberapa juga menetap di sini akhirnya. Ada yang seperti yang lemah, sikap madu itu ya. Ya, memang memang atau sikap madu itu. Asia Jadi penghuni tetap di Tahura Juanda. Nah, yang menarik dari buku ini, selain tentang raptornya, juga ada spesies lain. Ada spesies lain yang di sini ada serangga, ada burung-burung kecil yang ditampilkan, juga ada faunanya, flora. Sebetulnya kan kalau bicara ekosistem, ya dia satu kesatuan kan antara ya katakanlah kalau ini disebutnya itu rantai makanan ya. Jadi jadi dia kesatuan. Kali ada yang mulai dari flora sebagai produsen sampai titik top predatornya itu raptor. Jadi buku ini selain bicara elang, juga bicara ekosistem secara keseluruhan. Bagaimana ekosistem di Tahura itu, ya, itu mendukung keberadaan elang itu. Nah, elang yang ada terus di sini sejak tahun 80-an diidentifikasi itu namanya elang berontok. Elang berontok, ya. Elang berontok itu kalau bisa kita katakan itu maskotnya atau kuncennya Tahura Juanda. Nah, dia itu bertelur setiap 2 tahun sekali. Nah, terakhir kita lihat di serbu monyet itu ya. Iya, di atas diserang sama monyet. Elang berontok itu gampang sekali diamati itu. Mudah sekali diamati. Ciri-cirinya apa tuh, Mas? Ya disebutnya aja berontok, berarti ya berontok. Warnanya ya. Cuman yang unik di Tahura ini, jadi elang berontok itu ada istilahnya, dia ada fase terang, fase gelap. Jadi ada dark move sama light move ya. Jadi nah di sini ini coba dilihat. Nah, di Tahura ini ditemukan oleh kita itu warna elangnya itu ternyata tidak berubah sampai sempurna, tidak berubah sempurna. Malah dia membuat 2 warna itu, putih dan hitam. Tipe berontok, jadi gelap dan terang itu. Iya, light move sama dark move ya. Ini foto dikumpulkan selama 4 tahun. Kalau untuk ini kurang lebih 4 tahun ini, foto 4 tahun. Dari dia mulai ada bertelur, bikin sarang ya. Sampai dia bikin sarang, sampai ada anaknya, dan sampai anaknya juvenilnya terbang. Ya. Kalau sarangnya itu ada di sini. Kalau saya kasih tahu nanti diburu. nah itu kesulitannya kita. burung itu. Jadi kita jarang sekali memberitahu di mana lokasinya, karena biasanya itu jadi tempat perburuan. Nah, di buku ini juga tidak dideskripsikan di mana dia persisnya. Cuma dikatakan di Tahura Juanda. Nah, wilayah. Selain elang berontok, yang paling spesifik lagi di sini itu, iya, kalau bicaranya kan karena migrasi, jadi ya elang ini sikap madu. Sikap madu ini nih. Sikap madu, kenapa dia menjadikan Tahura kalau boleh dibilang persinggahan? Karena di sini masih banyak ini, ada banyak itu kalau orang Sunda bilang odeng, madu. Ini hutan, lebah hutan. Lebah hutan. Kalau orang Sunda kan bilangnya odeng, jadi dia tuh lebah hutan. Di depan Pak. Ya. Itu lebah hutan itu kalau pernah kenal madu odeng. Nah, itu lebahnya itu besar. Sebesar ini tuh. Kalau diantup ya, bukan dipatuk ya kalau itu ya. Kalau elang tuh matuk. Kalau lebah itu antup. Odeng, jadi namanya lebah hutan. Nah, itu sakit sekali, dan ada beberapa kejadian itu bisa menyebabkan kematian, Mas. Kalau kena lebah madu itu. Ini. Tadi itu lebah odeng itu biasanya kalau di Tahura itu, kalau ada koloni lebah itu kita kasih tanda supaya pengunjung itu nggak lewat situ. Karena kalau lewat situ biasanya mereka suka nyerang juga. Betul. Nah, kalau yang alergi itu bisa menyebabkan kematian. Sekarang ini Pak, ini Walianda, jadi elang ini saya perhatiin ya, dia begitu tinggi, dia bisa tahu sarang ini langsung tepat sasaran, itu makanya disebut raptor. Jadi matanya tajam.
Karena saya lihat soaring dia tinggi banget. Oh, iya. Terus langsung ke pohon itu. Saya pikir ngapain dia? Nah, Dia ini ternyata kayak ada. punya kayak Robocop gitu ya. Iya, dia bisa Tetep- lihat tetep. itu jarak jauh juga gitu. Kita juga Mas kalau lihat ke sana ada yang mandi suka bisa kelihatan. itu beda lagi. Mata bukan, kita suka bukan tahu. raptor bang itu. Itu mata jahil. Nah, ada yang unik dari elang ini. Kalau para peternak lebah itu mungkin ada istilah mecah. Jadi lebah itu mecah tuh kayak ini koloni ya, misah jadi membentuk koloni baru. Nah, sebetulnya elang ini kalau ini analisa saya ya, tapi bener enggaknya kayaknya harus diteliti sama biolog. Ya, saya yang teliti Ya, nanti. jadi si elang ini ketika dia ngobrak-ngabrik sarang, sebetulnya itu secara alamiah dia mecah sarang. Jadi dia nggak akan habis, justru tambah banyak. Jadi pindah koloni, mungkin yang grup ini bentuk koloni, jadi pecah jadi banyak. Nah, jadi ini sebenarnya proses perbanyakan yang Sebetulnya dibantu seperti oleh elang. Jadi dia oleh pemangsa Ya. utamanya. betul. Jadi sebetulnya secara ini tiap tahun dia memecah itu. Jadi makin banyak. Jadi- Makanya di Tahura produksi madunya juga kan. Ya, makin banyak. Banyak. Jadi jangan dilihat elangnya merusak sarang gitu ya. Padahal itu sebenarnya selain dia mendapatkan keuntungan makan madunya itu, si koloni ini akan terpecah dan menjadi banyak koloni Iya, ya. betul. Nah, ini pernah suatu saat koloni ini sangat besar, terutama pada saat migrasi. Betul. Pas Makin saat banyak migrasi betul. koloni Lebih banyak lebih kan jumlah banyak. ininya itu. Kita ke bawah ya. Kita lihat ke bawah. Lihat dulu pemandangan di sini nih. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Patahan Lembang ya. Ini tuh patahan Lembang. Sebenarnya ini tempat yang indah, tapi sangat berbahaya. Biasanya yang indah-indah itu jadi berbahaya ya. Ini dulu namanya tebing jontor. Jontor itu kayak menjorok ke depan ya, atau jontor gitu. Nah, kemudian pada suatu hari itu orang melihat suatu yang keanehan mistik, katanya di sana ada karaton di bawahnya, maka kemudian di sini disebutlah tebing karaton. Kecil di dunia, alap-alap capung. Nah, ada alat-alat capung. Besarnya itu banget. seperti burung kapinis. Ya, kurang Ya. lebih seperti itu. Besar burung Tapi kapinis. masuk raptor, jadi Masuk raptor. masuknya Jadi jangan bayangkan elang atau raptor itu suatu yang gede besar. Ya, betul. Kadang-kadang dia juga bisa sekecil burung Kapinis, kapinis, layang-layang, betul. burung layang-layang Iya, itu. betul. Tapi kenapa dia disebut raptor juga Nah walaupun itu kecil? tadi raptor itu kan dari morfologi badannya, jadi cakarnya biasanya tajam untuk mencengkeram, paruhnya untuk merobek. Karakternya itu cara berburunya juga beda, dia lebih mengandalkan kegesitan lah gitu Oke. Jadi buku ini kalau bisa dikatakan itu semacam dokumentasi, tadi di awal dibilang Iya, dokumentasi lah, dari, keberadaan. Jadi keberadaan satu jenis kelompok satu burung ya, kelompok burung elang raptor ya, di Tahura Juanda. Ya. Nah, cuman ada satu yang kita belum selesaikan dengan baik dari buku ini, mungkin belum kita tambahkan, itu terutama elang malam atau elang nokturnal. Itu yang raptor nocturna, karena Raptor nokturnal ya. keterbatasan ya, jadi itu yang saya temui aja pas lagi jalan ada. Kalau yang kita temukan tuh baru Seharusnya malam tiga ya. Tiga ya. Apa aja tuh Mas? Tadi Celepuk, kemudian Serak Bukit sama Bubo Sumandraisis. Nah, Beluk Jampuk kalau orang. Nah itu eksplorasinya itu baru sedikit aja, belum sampai detail. Kalau orang Sunda bilang lebuk, Nah, karena dia bunyinya kayak hantu. Jadi kalau orang ini suka takut kalau orang yang jalan Ya. malam disangkanya hantu. Bunyinya padahal kayak- itu raptor Ya. sedang menanda areanya. Ya. Sebenarnya dia tuh, jadi dia kalau dia bunyi tuh ini area saya sebesar gini Ada loh. seperti itu, atau nyari pasangan juga bisa. Atau nyari pasangan memberitahu dia ada di sini gitu kan gelap ya, jadi nggak kelihatan, jadi dia bunyi. Jadi melihat buku ini sebenarnya nggak bosan karena banyak foto di sini. Foto, deskripsi juga kalimatnya cukup sederhana. Kemudian untuk nama spesies itu selalu disertakan nama Latinnya. Jadi nggak akan keliru, dan pembaca itu akan dengan mudah kalau mencari referensi berikutnya itu karena nama Latinnya sudah disebutkan kan. Betul. Jadi dengan kata kunci nama Latin spesies ini untuk mencari referensi yang berikutnya itu akan lebih mudah. Nah, jadi dokumentasi ini dokumentasi yang dilakukan selama lebih kurang 4 sampai 5 tahun. 4 tahun ya, kurang 4 lebih. tahun. Betul, 4 tahun.
karena Raptor itu sulit, menemukan Raptor itu Ya. nggak mudah gitu. Heeh. Nah makanya keuntungan Tahura itu ada Raptor migrasi. Jadi kalau katakanlah wisatawan ingin lihat di mana sih hilang, gampang datang aja Oktober Ya, pasti. jadi nggak usah bisa lihat. nggak usah ke Amerika, Iya. nggak usah ke Cina. Tunggu aja di sini, dia pasti hadir. Pasti ya? hadir. Pasti hadir. Pasti hadir dan jumlahnya sangat fantastik. Biasanya kan Raptor itu soliter, kalau yang sendiri dia cenderung nggak suka berkoloni ya, karena dia kan pemangsa, predator. Nah tapi kalau pada saat migrasi, mereka ya berkelompok, dalam kelompoknya itu dalam satu kelompok jumlahnya bisa ratusan. Ya, benar ya. Nah, kami sebenarnya bercita-cita nih, buku ini diterbitkan dalam bahasa Inggris dan dalam edisi yang lebih luas lagi, dengan gambar yang lebih besar, dengan deskripsi yang kami lengkapi dengan lebih baik lagi. Tapi barangkali untuk saat ini, buku pertama yang kita terbitkan secara independen ini bisa sebagai bahan untuk pengunjung Tahura atau akademisi atau peneliti, pustaka mereka ya, bahan referensi mereka utama tentang Raptor di Tahura. Nah, mudah-mudahan tahun depan ini kami bisa terbitkan lebih bagus lagi. Kalau ada sponsor kali ya. Kalau nggak ada sponsor juga susah juga ya. Itu barangkali tentang Raptor Tahura. Yang pengen buku ini itu bisa datang ke Tahura atau nanti tulis komen di IG-nya Tahura atau di YouTube-nya Tahura atau di YouTube saya. Kak, saya pengen buku itu gitu kan ya. Nah, datang ke Tahura, kita diskusi sedikit kenapa pengen buku ini, atau tulis sesuatu permintaan yang logis pengen buku ini, maka kami akan kirim selama persediaannya masih ada.